Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Iya. Izin Bu, saya merupakan salah seorang dari calon guru penggerak yang mana saat ini saya sudah masuk pada pendidikan calon guru penggerak di modul 3.1. Di modul ini kami diberikan amanah untuk melakukan wawancara kepada 2 atau 3 kepala sekolah terkait pengalaman beliau dalam mengambil keputusan yang berbasis dilema etika atau rujukan moral. Jadi di kesempatan ini saya mengizinkan kepada Ibu untuk mengajukan beberapa pertanyaan wawancara terkait dengan masalah tersebut. Ya, baik Ibu, pertanyaan pertama, Ibu selaku kepala sekolah, kira-kira bagaimana upaya Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang masuk yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Jadi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika adalah kasus-kasus yang berkenaan dengan sikap ataupun apa yang harus saya lakukan sebagai seorang kepala sekolah ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang berbentuk perasaan ataupun dalam hal ini mungkin permasalahan yang bersifat hukum, termasuk mungkin dikatakan permasalahan yang bersifat kebudayaan. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana kira-kira Ibu menjalankan pengambilan keputusan pada saat di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ketika kedua-duanya itu mengandung nilai kebenaran, tentunya kita akan, atau saya sebagai seorang kepala sekolah akan menimbang-nimbang mana yang lebih mempunyai nilai yang mungkin dihubungkan dengan yang bersifatnya umum atau memiliki suatu kebenaran yang sifatnya pribadi ataupun yang bersifat umum, maka saya akan mengutamakan niat umum dulu. Kemudian juga mungkin benar kita hubungkan juga dengan hukum atau aturan. Kalau misalnya memang benar menurut orang tua atau menurut guru atau menurut hukum atau aturan adalah hal-hal yang memang sebagai patokan saya untuk melangkah. Ya, baik Ibu, lantas kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa saja nih yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan di dilema tersebut? Langkah pertama biasanya saya akan mendekati atau mungkin melakukan komunikasi antara orang atau pribadi yang bermasalah, baik itu guru atau orang tua. Kemudian kita menyatukan mereka, kita ajak mereka untuk berkomunikasi, karena biasanya hal-hal itu adalah sering terjadi miskomunikasi. Jadi sebaiknya kita mengadakan komunikasi yang baik agar masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Wah ya, Ibu. Nah, apakah hal-hal seperti itu sudah sangat efektif dilakukan atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin lebih efektif pada kasus-kasus tersebut, Ibu? Kalau yang bersifat antara benar atau benar tadi, itu langkah yang menurut saya adalah efektif. Tapi ada kasus-kasus yang bersifat tertentu, yang misalnya berhubungan dengan pelanggaran hukum dan sebagainya. Biasa kita lakukan komunikasi juga, tetapi mungkin ada semacam tindakan berupa peringatan yang sifatnya masih bisa, nanti baru meningkat ke sifatnya tertulis.
dan biasanya kita membuat satu berita acara juga. Iya, oke. Selama penerapan hal-hal tadi yang dilakukan, kira-kira apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Jelas sekali ada tantangan di sini. Memang kita sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang kepala sekolah, satu yang kita harus paling tidak kita harus bisa dapat belajar tentang komunikasi bagaimana efektif. Terus kita harus belajar mengatasi keadaan atau dikatakan menguasai keadaan. Terus kita harus juga banyak belajar pengetahuan yang bersifat peraturan atau hukum. Kita juga harus kuasai. Ini sebagai dasar-dasar untuk melakukan tindakan itu. Kemudian untuk memecahkan masalah yang bersifat lebih moral dan sebagainya. Iya, luar biasa ya. Kemudian pada saat penyelesaian kasus tersebut, apakah biasanya sebagai kepala sekolah ini memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau mungkin langsung diselesaikan di tempat itu, atau ada prosedur-prosedur seperti apa? Jadi kalau misalnya masalahnya itu memang harus diselesaikan langsung, ya langsung kita tangani. Tetapi kalau misalnya bersifat pelanggaran itu biasanya ada prosedur atau jadwal-jadwal yang dalam hal ini tentu waktulah yang misalnya setelah melakukan sekian lama ada perubahan atau tidak, maka kita akan melakukan tindakan yang kedua. Tapi kalau memang juga tidak ada perubahan, maka kita akan menindaki secara langsung hukuman atau berupa hukuman disiplin. Nah, iya. Oke. Kira-kira apakah ada orang lain nih Bu, atau mungkin faktor-faktor lain yang memudahkan atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah ataupun stakeholder yang ada di sekolah saya, wali murid ataupun orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi mereka-mereka itulah yang banyak membantu saya dalam mencari alternatif solusi. Oke Bu, terakhir nih, kira-kira dari apa yang sudah disampaikan tadi, poin-poin penting apa saja nih yang bisa disampaikan yang mungkin nanti akan menjadi referensi bagi calon guru penggerak yang ke depan akan menjadi kepala sekolah? Mungkin ada yang bisa disampaikan Ibu? Jadi ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak sebagai calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan yang nantinya dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah ataupun sebagai pengawas, maka sebagai calon kepala sekolah ataupun pengawas tentunya kita harus memiliki ilmu komunikasi yang baik, kemudian mengetahui banyak tentang peraturan-peraturan, kemudian memiliki atau mempunyai atau mengetahui banyak tentang ilmu psikologis. Terima kasih. Terima banyak Ibu atas waktunya hari ini, luar biasa masukannya terhadap apa-apa yang sudah kami ajukan dalam kegiatan wawancara ini. Semoga kegiatan Ibu di hari ini bisa berjalan lancar. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ini Bunda, di hari ini saya rencana melakukan wawancara dengan Ibu selaku kepala sekolah di SD IPS 3 Kebutuhan Cepat.
di mana kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari kami calon guru penggerak, di mana di pendidikan kami ini materi ini sudah masuk di modul 3.1. Nah, di modul ini kami diminta untuk melakukan praktik wawancara pada kepala sekolah 2 atau 3 sekolah terkait dengan kemampuan beliau-beliau ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang berbasis dilema etika atau bidika moral. Olehnya itu, di kesempatan hari ini saya rencana untuk melakukan wawancara dengan Ibu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama, selama ini Ibu selaku kepala sekolah kira-kira bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidika moral? Bagaimana penjelasan Ibu? Silakan. Baik, terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur sekali karena saya salah satu kepala UPT yang sempat diwawancarai oleh calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Nah, kami di sini di dalam menangani kasus-kasus dilema etika karena banyaknya persoalan-persoalan yang dialami oleh siswa itu sendiri dari orang tua, misalnya ada panen karena di sini di daerah kami ini pada umumnya berpenghasilan jagung ya, sehingga pada saat penanaman jagung dan panen itu sangat berkasus sekali karena kadang tiba-tiba di sini orang tua datang langsung saja memanggil anaknya tanpa memberitahu terlebih dahulu, tidak ada informasi ke sekolah, baik itu kepada sekolah maupun kepada wali siswa sendiri. Jadi di sini saya selaku pimpinan berinisiatif memanggil orang tua, menanyai apa yang menjadi yang mendorong orang tua langsung memanggil anaknya untuk membantu, seperti itu. Luar biasa ya, kasusnya cukup banyak ya, apalagi kalau masa-masa panen. Iya. Itu akan banyak mobilitas orang tua siswa untuk memanggil anaknya secara tiba-tiba untuk dipakai di kebun ya Bu. Iya. Ya baik, pertanyaan selanjutnya ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, seperti kasus tadi orang tua siswa yang mau mengambil anaknya untuk dipakai membantu orang tua bekerja di kebun. Kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Iya. Jadi saya itu selaku pimpinan memahami juga kebutuhan daripada orang tua, karena kita ketahui bahwa orang tua di masyarakat di daerah kami ini bertugas itu rata-rata penghasilannya daerah pertanian. Jadi cara kami mengambil keputusan itu karena dua-duanya memang benar. Karena yang satu orang tua itu memang membutuhkan bantuan dari anaknya, sehingga saya mendudukkan dua-duanya antara orang tua dan siswa. Kemudian saya menanyai terutama kepada anak. Saya bertanya kepada anak, apakah anak ini mau sekolah atau mau bekerja? Ya, kalau anak menjawab mau sekolah, saya kembalikan ke orang tua. Saya bertanya kepada orang tuanya, apakah bapak ini menyekolahkan anaknya atau meminta anaknya untuk mencari uang? Ya, karena dua-duanya benar. Tapi yang lebih utama adalah karena masih usia sekolah ini anak harus sekolah. Jadi kami memberikan pengertian kepada orang tua bahwa anak tidak apa-apa membantu orang tuanya, tapi nanti setelah pulang sekolah. Seperti itu. Wah, luar biasa langkah-langkahnya Ibu, sangat-sangat objektif sekali. Selanjutnya nih, pertanyaan ketiga, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu ambil untuk menyelesaikan kasus
Langkah yang kami ambil pertama adalah kalau kasus itu masih bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau pihak sekolah, maka kita selesaikan dengan secepatnya. Kemudian apabila ada kendala, kita bermusyawarah dengan komite sekolah. Tapi selama ini kami dengan orang tua siswa itu dengan siswa sangat menjalin kerjasama, sehingga orang tua apabila sudah diberikan pengertian, maka orang tua itu dengan secepatnya dapat menindaklanjuti dan memahami apa sih yang menjadi kebutuhan pokok daripada siswa anaknya sendiri. Alhamdulillah, luar biasa Bu ya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Ibu sudah dianggap efektif dalam mengambil keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema yang seperti tadi Ibu sebutkan? Apakah dengan cara-cara itu sudah efektif atau ada hal-hal lain yang biasa Ibu lakukan? Yang pertama, karena kami di sekolah ini memang membiasakan ada namanya sosialisasi, ya, sosialisasi kepada orang tua, memberikan pengertian kepada orang tua bahwa setelah siswa atau anak bapak ibu dimasukkan di sekolah ini berarti bapak bersedia anaknya dibina, sehingga pada saat ada kasus-kasus seperti tadi itu, maka beliau itu mudah memahami bahwa sebelum anak-anak kita titipkan di sekolah ini sudah ada pernyataan atau persetujuan bahwa anak kami siap dibina, siap dibimbing, dan kami harus menyetujui. Seperti itu. Ini biasa dilakukan pada saat penerimaan siswa baru, ya? Iya, pada saat penerimaan siswa baru dan pada saat penaikan kelas. Luar biasa Bu. Nah ini selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema tadi, yang tantangan-tantangan yang sangat berkesan kali Ibu boleh diceritakan? Kalau yang berkesan boleh dikata tidak ada yang terlalu ini ya, tapi pernah suatu hari anak itu kebetulan siswa itu tinggal sama neneknya, dan neneknya juga ini sudah tidak mampu untuk bekerja karena kebetulan kedua orang tuanya sudah tiada. Saya juga berpikir bagaimana caranya kalau ada siswa yang mengalami seperti ini. Namun saya bermusyawarah juga dengan guru-guru yang ada di sini, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dialami anak tersebut, di samping memberikan izin untuk mengikuti kemauan orang neneknya, tapi diberikan jangka waktu maksimal 3 hari, dan setelah itu kita memberikan pengertian kepada orang tuanya. Tapi ini anak tidak ketinggalan pelajaran karena kita tetap memberikan pelajaran tambahan, ya. Dan cara penyelesaiannya adalah kami sebagai pihak sekolah ini pun tidak menggunakan dana sekolah ya, dana pribadi, karena rata-rata guru kami ini ada yang sertifikasi, jadi kami kumpul-kumpul untuk membantu, untuk membantu anak-anak kita yang mengalami kasus seperti ini. Hanya itu yang paling berkesan, yang lain alhamdulillah bisa kami tangani semuanya. Iya Bu, jadi apakah Ibu dalam hal ini dalam mengambil keputusan memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalahnya, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat Ibu, atau memiliki sebuah jadwal penyelesaiannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan? Tadi kan ada jadwal diberikan tentang waktu, itu sudah ada, apakah ada lagi prosedur-prosedur lagi? Kalau misalnya ada kasus seperti ini, biasanya kami sebagai kepala sekolah atau pimpinan di sini, itu kita langsung mengambil tindakan, karena persoalan-persoalan seperti itu ya tidak perlu dijadwalkan, ya tidak perlu dijadwalkan. Jadi kita langsung selesaikan.
Nanti apabila tidak bisa ada kesepakatan, itu baru kita menjadwalkan bagaimana bisa kita membicarakan ini. Tapi kalau saya di sini, apabila ada persoalan-persoalan dan seperti itu, maka kita langsung mengambil tindakan bagaimana penyelesaiannya yang lebih baik. Seperti itu. Iya, oke. Jadi yang biasa dijadwalkan itu khusus untuk pelanggaran yang melanggar hukum ya, Yang disiplin iya. pegawaian itu baru dijadwalkan. Iya, baru dijadwalkan. Dalam waktu rapat. Baik Ibu, ini selanjutnya kira-kira dalam mengambil keputusan yang berbasis dilema ini, ada nggak orang-orang yang biasa membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus? Atau pihak-pihak atau apa melibatkan orang lain kah? Gimana gitu? Kalau kasus-kasus seperti ini tidak dibantu oleh pihak luar, tapi kami dari pihak sekolah, dari guru kelas, kepala sekolah, itu kita yang bekerja sama untuk menyelesaikan semuanya. Jadi selama persoalan itu masih bisa diselesaikan di sekolah, ya kita libatkan ya orang-orang di dalam. Iya, orang-orang di dalam. Ya, Bu, ini yang terakhir nih, kira-kira dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa yang disampaikan ke guru calon guru penggerak ini, karena kedepannya itu mereka diharapkan akan menjadi pemimpin di masa depan. Kira pesan-pesan apa yang bisa dititipkan ke mereka agar bisa menjadi pemimpin yang bijak, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang seperti tadi. Iya, jadi yang pertama saya pesan kepada adik, mudah-mudahan nanti ketika menjadi pemimpin, yang pertama itu kita harus bijaksana. Di dalam hal ini, selagi persoalan itu masih bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, maka kita selesaikan secara kekeluargaan. Ya, dan apabila sekolah masih mampu menyelesaikannya, tidak perlu kita bawa keluar. Ya. Terima kasih Indi atas wawancaranya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat baik bagi saya maupun terutama kepada adik. Justru saya Bunda yang harus mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyita waktunya untuk kebutuhan pendidikan saya di calon guru penggerak. Baik Ibu, terima kasih sekali. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi diri saya dan rekan-rekan saya, karena insya Allah ini akan saya publikasikan teman-teman hasil wawancara. Oke Bu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Semoga berhasil. Iya,